Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afrigo Zuhri. Baik, tadi sudah kita membahas tema terkait dengan pers dan juga pemilu. Tadi sudah ada tanggapan bagaimana Pak Warsal dan juga Pak Halid berkaitan dengan apa sih sebetulnya peran pers dalam pemilu. Nah, kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Halid, artinya memang untuk pers ini atau informasi yang kita sebarkan ini harus imbang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ada beberapa mungkin media-media gitu yang menginformasikan informasi yang tidak imbang, ini sebetulnya yang menindaklanjuti apakah dari PWI atau dari Bawaslu sendiri untuk teman-teman seperti itu? Mungkin dari Pak, ini dulu Pak Warsal melihat. Ya, terima kasih. Pada dasarnya ketika ada delik pers, artinya ada persoalan terkait pemberitaan, itu pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh beberapa cara gitu kan. Artinya dia punya hak koreksi, hak jawab gitu kan. Artinya itu disampaikan ketika dia merasa dirugikan, nah itu bisa melakukan itu hak jawab misalnya atau hak koreksi. Hak jawab ini disampaikan ke media yang bersangkutan, di mana misalnya pemberitaan itu dibuat gitu kan. Selain itu, ketika misalnya terkait delik pemberitaan ya, terkait misalnya ada unsur-unsur pidana ataupun unsur yang lain, itu bisa ke jalur hukum gitu kan, ke aparat penegak hukum. Nah, ketika misalnya merasa tidak puas juga, itu kan ada penyampaian bisa diteruskan ke kita ataupun ke ini yang lebih berwenang, itu Dewan Pers. Dewan Pers yang akan menyelesaikan nanti kan apa rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Pers, itu harus diikuti oleh media yang bersangkutan gitu kan. Nah, itu sekilas itu tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Nah, terkait misalnya berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh antara pers dan Bawaslu, itu memang di tingkat pusat itu kan Dewan Pers itu sudah melakukan MOU kan dengan Bawaslu dan KPU gitu kan. Nah, itu tinggal turunannya lagi ke kita gitu kan, ke bawah kan. Nah, ini ya pada dasarnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya memang menarik soal persoalan pers berkaitan dengan kepemiluan ini. Ya, kenapa apalagi disandingkan dengan Bawaslu gitu kan, karena fungsinya itu tadi saya sampaikan bahwasanya pers itu memiliki satu fungsi juga, yaitu kontrol sosial, sama dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu gitu kan. Nah, ini artinya ketika lembaga ini antara pers dan Bawaslu bergandengan, berkolaborasi, ini akan sangat ini bagus kan. Artinya informasi yang dirilis oleh pers, media pers ini kan, media ini kan ada dua juga yang ada dua, artinya ada media sosial dan media pers. Media pers ini kan meliputi ya media mainstream yang cetak, online, elektronik gitu kan. Nah, sementara media sosial ini IG, Facebook dan yang lain-lain itu kan. Nah, ini sebenarnya disinilah ibaratnya alur informasi ini yang ya bertebaran gitu kan. Dan sebagian besar memang di media-media sosial, media Facebook, IG, fanspage, yang lain-lain itu. Nah, itu artinya bukan masuk kategori media pers. Nah, ini persoalannya ketika dia nggak masuk di media pers, nanti ketika ada suatu persoalan, dia larinya bukan ke undang-undang pers. Nah, artinya disinilah peran pers yang harus maksimal. Artinya masing-masing media pers, baik elektronik, cetak maupun online, itu harus memberikan peran mereka selaku lembaga pers gitu kan. Harus menaati kode etik, artinya menyampaikan informasi ke publik itu harus betul-betul ya sesuai fakta gitu, sesuai fakta, sesuai datanya,
Termasuk juga ketika misalnya ada informasi yang dari media sosial, dari Facebook, sekalipun itu viral, itu nggak bisa dijadikan ini informasi untuk ini. Artinya harus dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan kode etik pers. Harus dipastikan terlebih dahulu harus bagaimana di cross check kebenarannya gitu, gitu ya, harus ada di cross check ini lagi. harus dipastikan ke sumber informasi itu kan. Iya, baik. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana nanti kalau ada persoalan-persoalan begitu dengan informasi-informasi yang tidak seimbang, ini memang dibalikan ke Dewan Pers. Gitu ya, Pak. Nah, tadi menarik juga bagaimana pembahasan terkait dengan mungkin saat ini media ini memang terbagi jadi dua gitu ya, ada media pers dan juga media sosial. Nah, saat ini mungkin banyak sekali informasi-informasi hoak atau ujaran kebencian yang sering kita terima. Nah, sebetulnya kalau dari Bawaslu sendiri, apakah sudah ada mungkin kasus-kasus atau hal-hal yang memang dilakukan nanti melihat di jalannya pemilu ini sendiri dengan media-media yang atau media sosial ini yang menyebarkan ujaran kebencian atau hoax seperti itu, Pak? Ya, tadi kan sebenarnya kan kalau merefleksi pemilu sebelumnya, termasuk pemilihan kepala daerah, saya tabung Marshall tadi, kan ada pernah terjadi misalnya di Bengkulu, tiba-tiba ada media yang itu berbentuk buletin menyebar banyak di dalam satu wilayah. Nah itu kan hal-hal begitu yang tadi itu yang belum secara elektronik. Nah, tadi ada juga yang sistem modus operandi pakai media sosial, Facebook, kemudian IG, WhatsApp dan lain. Seperti tadi bersebaran di grup informasi yang itu tadi ujaran kebencian dan lain atau isu sara. Nah, atau politik identitas yang sekarang lagi tren yang diangkat isu-isu itu. Nah, yang bagi teman-teman di Bawaslu itu adalah mengkonsolidasikan ke banyak pihak. Contoh, kita dengan Polda itu pernah melakukan koordinasi men-take down seandainya waktu Pilpres. Kalau teman-teman bisa kan merasakan dulu pernah kita itu sulit berkomunikasi itu di take down itu seluruhnya hampir 1 minggu. Dan itu kan itu hasil dari pembahasan teman-teman Bawaslu kemudian dengan pihak baik itu dari badan intelijen kemudian dengan kepolisian. Akhirnya di take down dulu. Itu kan sempat banyak yang kita nggak kesulitan WA waktu akses Facebook waktu itu. Nah, itu salah satu waktu itu karena eskalasi konflik itu udah tinggi. Nah, yang jadi persoalan kan ini kan sampai ke dapur isu politik ini sekarang, sampai ke dapur di rumah tangga, suami istri dan lain. Nah, oleh karena itu mengendalikan pemilu ini, yang saya katakan kan pemilu itu kan konflik, tapi di manajemen secara ini. Nah, kalau di media, saya alhamdulillah sampai hari ini saya memuji lah ya kalau untuk Bengkulu di teman-teman media ya khususnya. Hari ini teman-teman media ini relatif yang saya rasakan itu terkoordinasi. Saya tiba-tiba tadi kita akan buat kalau tawaran iklan ini kapan mulai tayangnya? Kalau begini kalau beritanya pariwara bagaimana kira-kira begitu? Itu teman-teman sebenarnya teman-teman pers juga menyampaikan karena nanti kan Bawaslu ini sebenarnya tidak menghukum teman-teman media atau ini kita hanya meneruskan ini dugaan seandainya ini kok hanya ke kanan saja atau ke kiri saja informasinya. Nanti kita kan apalagi ada Dewan Pers kemudian teman-teman media itu yang kita sampaikan. Nah, untuk yang di medsos itu beda lagi. Kita ada kerjasama dengan Infocom, kita kerja dengan Polda dan cyber di Polda. Bawaslu hampir sangat dari pusat sampai ke ini kita terkonsolidasi dan kita ada MOU itu. Artinya memang kalau dari PWI sendiri itu tidak bisa menangani mungkin kasus-kasus yang dari media sosial nggak bisa terkait dengan informasi yang tidak seimbang di media pers itu sendiri. Nah, kalau media sosial ini mungkin bisa bekerja sama tadi dari Kominfo dari Polda dan lain-lain gitu ya. Oke, kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama terkait dengan pers dan pemilu. Menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Kadang ingin ku tinggalkan semua, letih hati menahan dusta. Perih ini aku sendiri, selalu sendiri. Serpihan hati ini ku peluk erat, akan ku bawa sampai ku mati.
akanmu